Ya, saya akan membacakan tugas dari Bahasa Indonesia MKDU. Perkenalkan, nama saya Firman, dengan NIM 22030101183. Dosennya Bulia Dewinta. Narkoba dan generasi muda. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, obat-obat berbahaya. Selain narkoba, istilah yang lain dikenakan khususnya oleh teman, yaitu nafsa, yaitu singkatan dari narkotika. Pada zat-zat yang aktif, adaptif, dan lainnya. Semua istilah ini sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya, yaitu adiksi ataupun kecanduan. Narkoba atau nafsa merupakan zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat. Mengapa nafsa dikategorikan berbahaya? Pertama, narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau buah yang apabila dikonsumsi tidak sesuai dengan prosedur akan menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan juga penggunanya. Makanya pada orang-orang lain seperti artis kayak gitu menggunakan narkoba itu sebagai zat untuk doping supaya kuat dan tidak capai. Lalu psikotropika adalah zat yang alami, merupakan sintetis yang berdampak aktif terhadap kejiwaan karena mempengaruhinya di suasana saraf pusat, sehingga dapat menimbulkan perubahan tertentu pada aktivitas mental, perilaku pengguna psikotropika. Jadi psikotropika itu mempengaruhi, bukan ini, perilaku juga mempengaruhi dan akan menyerap saraf pusat. Lalu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkoba. Contohnya kecil saja, seorang siswa yang diberikan uang oleh orang tuanya untuk membayar SPP karena telah ketergantungan dengan narkoba akan mempengaruhi uang untuk membeli zat teralang tersebut. Jelas-jelas salah satu uang sehingga digunakan untuk ibadah atau menuntut ilmunya, dia gunakan untuk membeli narkoba. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pemakaian narkoba di kalangan remaja, artis, dan lain-lain. Nah, setelah mengetahui faktor yang memberatkan pemakaian narkoba, diharapkan kita tidak larut dalam tren ataupun teman yang mempengaruhi kita, pergaulan bebas ataupun lainnya. Dan bagi mereka yang sudah tercandu ke dalam dunia narkoba, selain di efek jeratan hukum, yang terutama dipentingkan itu ialah rehabilitasi, karena kita dikasih kurungan atau pasal untuk ini tidak mempengaruhi mereka karena mereka mengkonsumsi dalam keadaan tidak sadar. Jadi alangkah baiknya mereka bertanggung jawab atas hukumnya, dan yang diutamakan yaitu rehabilitasinya. Sekarang berpacu ke strategi pengembangan ekonomi kreatif melalui sektor wisata. Kreatif dan inovatif adalah cahaya bagi kehidupan yang ada di seluruh alam semesta ini. Sebab itulah bagi yang orang tidak berilmu, hakikatnya dirinya telah mati. Seluruh indranya tidak dapat dimanfaatkan untuk kodrat. Untuk indra diciptakan setiap langkahnya melalui kepada tindakan ketidakmanfaatan, keharmonisan, dan keadoliman. Maka jadilah orang yang berilmu, kreatif, inovatif, dan karakteristik personal yang terpaling kuat dalam diri seorang wirausaha sejati. Kondisi yang tidak didalami upaya kreatif dan inovatif seorang wirausaha bisa dapat berkembang abadi. Lingkungan bisnis yang begitu dinamis menurut wirausaha untuk melalui adaptif dan mencapai terobosan terbaru. Kreatif cepat berpusat diri,
cenderung strategi sama-sama saja membawa bisnis ke arah kematian. Inspirasi ide tetap termasuk kreatif dan pengembangan keputusan maupun pemecahan masalah. Ada kalimat indah dan bijak yang mengatakan bahwa sesungguhnya potensi seorang itu seperti arus yang deras ataupun sungai yang mengalir. Seorang pendidik yang cerdas adalah orang yang pandai membuka saluran-saluran untuknya. Adalah satu interaksi yang bodoh bila ia justru membangun perintah dan penghalang yang menghadang potensi pada dirinya. Jadi kita harus berpikir positif, sekecil kreatif kita maka kita kembangkan dan kita salurkan biar orang lain yang menilai dan akan mensaring. Jadi istilah katanya kita di dalam diri kita tuh berpotensinya kita walaupun sekecil mungkin kita berinovasi, jangan takut berinovasi lah intinya pada dasarnya. Jadi kata orang terdahulu, mimpilah setinggi langit, dalam artian bukan mimpi kita yang jangkau. Jadi dari mulai hal kecil kita harus bermimpi, karena buat menciptakan inovasi dan inovatif itu dari diri kemauan diri sendiri dulu, nanti akan berkembang melalui lingkungan gitu. Apalagi sekarang itu media sosial dan digital itu di Indonesia sangatlah tinggi dan bersaing. Makanya orang-orang yang terpencil pun, dan nggak harus orang besar, bisa berinovasi atau berkreatif untuk mengembangkan bakatnya, dari mulai semacam kayak bikin konten kreator atau apapun, kita mensalurkan melalui media sosial. Intinya begitu. Ada cara-cara dan inovasi adalah sifatnya yang merupakan solusi kreatif, tapi tidak inovatif adalah membazir karena ide hanya sebatas pemikiran tanpa realisasi. Jadi begini, kita punya ide tanpa kita realisasikan itu hanya berpendam pada diri sendiri. Makanya tadi saya jelaskan digital itu salah satu penopang utama untuk kita berinovasi. Pemerintah kita ini udah membuat sarana yang sangat bagus sekali untuk berinovasi, berkreatif gitu. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang di era ekonomi baru ini yang mengintegrasikan informasi dan kreatif dengan mengendalikan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Jadi faktor inovasi dan kreatif itu emang ide dari manusianya itu sendiri dan dibikin di faktor utama. Makanya tadi saya bilang jangan takut bermimpi, walaupun kita punya inovasi sekecil apapun kita harus salurkan melalui inovasi-inovasi. Nanti manusia yang menilai nanti akan mengalir ke arah dan sarana keperluan masing-masing kemanusiaan itu sendiri. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang berulang-ulang, karena bagi masyarakat ini menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan. Jadi salah satu ide itu tidak hanya untuk sebatas ini aja, jadi emang harus digali untuk mendapatkan inovasi-inovasi terbaru. Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan andil besar terhadap babak baru dimulainya aktivitas ekonomi kreatif Indonesia yang digencar ditandai dengan pembentukan Indonesia Design Power 2006 yang berunjuk untuk menempatkan produk Indonesia menjadi produk yang dapat diterima di pasar internasional. Salah satunya kan penopang YouTuber, TikToker sekarang itu udah semua Indonesia itu sangat
terkenal sebagai di kancah internasional, karena mereka tidak hanya harus berwisata atau berkunjung ke Indonesia, mereka hanya bisa menyaksikan melalui video-video yang kreatif dan positif, itu bisa dilihat semua mancanegara. Jadi gunakanlah media sosial yang berinovasi positif, intinya seperti itu. Mungkin untuk penjelasan kayak inovasi dan kreatif itu hanya dari saya hanya segitu aja. Jadi gambaran besarnya itu, jangan takut bermimpi untuk menciptakan ide-ide dan inovasi yang kreatif, positif, untuk dilihat dan dilirik. Walaupun kita terpencil, akan dilirik sama orang-orang besar atau negara-negara besar. Intinya kita berbuat inovasi dan berkreatif semaksimal mungkin untuk hal yang positif, bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo